Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 17 Februari 2024 dengan tema Tragis. Mari kita mengingat bahwa hidup ini tragis saudaraku. Tidak mungkin tidak tragis. Sebab kehidupan ini merupakan produk yang sudah dirusak. Produk yang digagalkan oleh manusia sendiri. Kehidupan seperti yang kita miliki hari ini sebenarnya bukan kehidupan yang dirancang oleh Tuhan. Ini adalah kehidupan yang sudah merosot nilainya. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan kehidupan. Coba kita renungkan apa ada tenangnya hidup ini. Yang ditunggu manusia itu hanya masalah, menjadi tua, sakit, dan mati. Dan itu realita saudaraku. Tuhan sudah memperingati. Sebab pada hari manusia makan buah itu, manusia mati. Artinya apa? Manusia terpisah dari hadirat Allah. Bumi dikutuk. Oleh korban Tuhan Yesus, manusia dapat diperdamaikan kembali dengan Allah. Tetapi bukan berarti kutukan atas bumi ini diangkat. Bumi tetap menjadi planet yang terkutuk dan terhukum. Menimbulkan onak dan duri yang akhirnya nanti pasti akan menjadi lautan api. Lalu manusia walaupun dia orang Kristen tidak lolos dari masalah. Manusia sekitarnya bermasalah. Dunia bermasalah. Dunia krisis. Maka orang Kristen juga kena krisis. Tidak bisa tidak saudaraku, tetapi ini luar biasa. Krisis yang kita alami bisa menjadi sarana Allah untuk mendewasakan kita. Garis bawah ini saudaraku. Krisis yang kita alami bisa menjadi sarana Allah untuk mendewasakan kita. Orang lain mengalami krisis, kita juga bisa mengalami krisis. Namun yang membedakannya adalah lewat krisis tersebut kita didewasakan. Jadi naif kalau ada orang Kristen berkata, "Puji Tuhan saya menjadi Kristen. Sejak jadi Kristen saya tidak punya masalah. Kalau ada masalah cepat selesai, Tuhan buka jalan. Doa saya selalu didengar, dijawab." Mungkin benar saudaraku sementara waktu. Ketika seorang jadi Kristen baru, tetapi setelah dewasa Tuhan pasti proses hidupmu. Jadi jangan mimpi. Karena menjadi orang Kristen kita bebas dari masalah. Tidak mungkin saudaraku. Karena masalah itulah yang dijadikan sarana untuk engkau jadi Kristen berkualitas. Jadi boleh identifikasinya, hidup ya penuh masalah. Kekristenan kalau mau berkualitas, karena masalah-masalah itu jadi berkualitas. Jadi saudaraku, di dalam Korintus 1:10-13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau dikatakan kekuatan manusia artinya bukan hanya orang Kristen, melainkan semua manusia, saudaraku. Jadi jangan kita merasa sebagai orang Kristen kita bebas dari masalah. Itu pengajaran yang menipu. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah seperti itu, menjadi orang Kristen jadi pemenang, tidak punya masalah, terhindar dari masalah, tidak punya masalah, cepat selesai hutang-hutang ini dan itu bohong saudaraku. Itu pasti salah. Tuhan berkata begini dalam firman Tuhan, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dengan kata lain, Allah bekerja dalam segala masalah yang kau hadapi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Jadi saudaraku, berarti ada masalah, dan berarti Allah memakai masalah untuk mendewasakan kita agar kita serupa dengan Yesus. Ayat yang lain mengatakan begini, ucapkan syukur dalam segala hal. Berarti kita pasti punya masalah, persoalan, tetapi kita harus tetap mengucap syukur. Dalam 1 Petrus 1:6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi saudaraku, pasti ada masalah. Jangan berpikir kita tidak akan punya masalah kalau kita jadi orang Kristen.
Atau kita adalah orang paling malang berpikir karena kita punya masalah, sementara orang lain tidak punya masalah. Sejujurnya kita kan tidak tahu bagaimana hidup orang, bukan? Mungkin saat ini dia juga punya masalah, hanya tidak dia ungkapkan atau orang tidak tahu. Mungkin saat ini dia tidak punya masalah, tetapi dia baru saja melewati masalah mungkin. Atau hari ini dia tidak punya masalah, mungkin akan sedang menghadapi masalah. Ingat saudaraku, hidup ini tragis. Garis bawahi, hidup ini tragis. Mungkin tanpa sadar orang percaya berurusan dengan Tuhan karena berharap hidupnya akan running well, smooth, tanpa masalah. Itu salah saudaraku. Masalah itu vitamin untuk hidup kita. Masalah itu booster untuk hidup kita. Kalau seorang anak diberi nutrisi yang baik, ia akan bertumbuh sehat dan kuat. Kita kalau diberi masalah, itu nutrisi iman, vitamin iman. Maka rohani kita akan dewasa, bertumbuh baik, kuat, dan menjadi berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan bingung dengan hidupmu hari ini kalau penuh masalah. Tenang dulu di hadapan Tuhan. Renungkan Tuhan itu baik dan tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya. Kita lihat dari kacamata ilahi, dari kacamata kekekalan. Jadi, dalam kacamata kekekalan, masalah itu adalah vitamin untuk engkau dan saya semakin kuat. Nutrisi untuk iman kita. Jadi ingat juga, semua kegembiraan hidup ini, semua kesedihan hidup ini, semua pasti akan berakhir. Karena memang hidup ini tragis. Hidup menjadi tidak tragis ketika kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu hanya satu yang kekal, yaitu apa? Kehidupan yang akan datang. Baru di situ tragisnya hidup ini bisa diantisipasi, bisa disembuhkan, bisa diselesaikan dengan satu kata. Aku mau berjuang ke langit baru, bumi baru. Jadi saudaraku, terimalah kenyataan bahwa hidup ini tragis. Maka jangan pernah mencoba membangun Firdaus di bumi ini. Tidak akan pernah bisa. Firdaus kita hanya pada Tuhan saja. Jangan berpikir untuk bahagia di bumi ini. Karena kalau engkau memiliki kebahagiaan di bumi ini, engkau sedang berkhianat kepada Sang Penciptamu. Kau harus katakan kepada dirimu, tidak ada sesuatu yang bisa membahagiakan diriku kecuali Tuhanku sendiri. Itu prinsip paling penting, saudaraku. Walaupun tidak mudah. Jadi pagi hari ini, saudaraku, apapun yang terjadi, kita berkata yuk, yang penting bisa dilewati. Aku tahu berat hari ini. Aku boleh meneteskan air mataku di tangan Tuhan, di kamar doaku. Aku boleh memeluk Tuhan dengan erat dan berkata, aku tidak kuat Tuhan sendirian, tetapi aku bisa kuat kalau aku menjalani semua ini bersama dengan Engkau. Karena tertatih dan menangisnya hidupku hari ini, kucucurkan air mataku. Hanya satu tujuanku. Aku mau bersama-sama dengan Engkau suatu hari nanti, di langit baru dan bumi yang baru. Aku berjuang Bapakku, sampai aku menutup mata. Berjuang bersama ya saudaraku. Tuhan menyertaimu dan menyertaiku. God bless you.